Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas pelajaran matematika lagi. Mengingat kembali yang telah kita pelajari, kita kemarin mempelajari tentang subbab KPK. KPK yang kita pelajari akan ada 3 tahap. Tahap pertama, kita mempelajari tentang kelipatan. Alhamdulillah sudah dan paham dan juga sudah mengerjakan soal. Tahap kedua, membahas tentang kelipatan persekutuan atau disingkat KP. Alhamdulillah juga sudah. Ini kemudian menjawab latihan soal 2. Hari ini kita mempelajari tahap yang ketiga, yaitu mempelajari tahap kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK. Sebenarnya KPK ini itu sebenarnya sudah kalian mulai dari awal itu kita pelajari kelipatan persekutuan, baru KPK ini. Jadi KPK ini sebenarnya adalah dari kelipatan persekutuan yang kita ambil kemarin, itu diambil yang terkecil. Karena kesingkatan dari K kelipatan, P persekutuan harus melewati 2 ini dulu, baru terkecil. Diambil bilangan dari KP ini yang terkecil. Sekarang saya jelaskan dengan contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan KPK dari ada 5 soal di sini. Yang pertama, KPK dari 3 dan 5 berapa? Nomor 2, KPK dari 4 dan 6. Nomor 3, KPK dari 7 dan 8. Nomor 4, KPK dari 5 dan 9. Yang terakhir KPK dari 3, 4, dan 9 atau dari 3 bilangan. Sebenarnya contoh soal ini saya ambilkan dari latihan kalian, yaitu latihan soal yang kedua. Sambil membahas biar kalian lebih paham lagi tentang KP, tetapi pertanyaannya saya ganti lebih spesifik, yaitu tentukan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 5 soal ini. Sekarang kita jawab satu persatu. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah lembar jawabannya. Yang pertama, tadi disuruh mencari KPK dari 3 dan 5. Maka kita melalui yang pertama, ditulis dulu jawab. Daftarkan dulu kelipatannya. Kelipatan saya sukanya itu mendaftarkan mulai dari angka yang terbesar. Yaitu kelipatan 5 itu didaftarkan mulai dari yang dirinya sendiri 5, 10, 15 dan sebagainya. Ini kemarin kalian sudah mengerjakan. Kemudian didaftarkan lagi kelipatan 3 yang lebih kecil lagi, yaitu mulai dari 3, 6, 9, 12 dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemarin kita sudah menyepakati sebanyak 10 saja. KP dari atau kepanjangan dari kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah, kamu lihat yang angka yang sama yang semuanya harus ada di kelipatan 5 dan di kelipatan 3. Yaitu saya lingkari ini, yaitu 15, 30. Lah, KP ini, kelipatan persekutuan ini akan membentuk sebuah kelipatan. Kelipatan yang baru, yaitu dilihat dari kelipatan yang terkecil, yaitu kelipatan 15. Berarti nanti KP dari 3 dan 5 adalah 15, 30, tambah 15 lagi, 45, tambah 15 lagi, dan seterusnya sampai tak terhingga. Itu adalah kelipatan persekutuan dari 3 dan 5.
Untuk kali ini kita membahas yang KPK. KPK dari 3 dan 5, kamu lihat dari KP itu angkanya yang terkecil yang berapa? Pinter sekali. Jadi angkanya yang terkecil karena 15, itulah KPK dari 3 dan 5. Kemarin kenapa saya berikan langkah-langkah? 1, mencari kelipatan. Belajar dulu. Yang kedua, mencari kelipatan persekutuan. Belajar dulu. Setelah itu baru inilah tahap yang terakhir, mencari kelipatan persekutuan yang terkecil. Diambil dari KP dari angka yang terkecilnya. Itulah yang namanya KPK. Nah, kita lanjutkan di nomor 2. Kalian lihat, soalnya KPK dari 4 dan 6. Maka saya tulis jawab. Saya suka kelipatan yang angka besar dulu. Kelipatan 6 sama dengan didaftarkan dulu. 6, 12, 18, 24 dan seterusnya. Kelipatan 4 mulai dari angka 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Kemudian dari 2 kelipatan ini, angka yang sama atau kelipatan persekutuan dari 4 dan 6, yaitu yang saya lingkari ini, yaitu 12, 24, 36. Nah, ini nanti kelipatan persekutuan ini terus, yaitu mulai dari kelipatan 12 itu. Nah, sekarang KPK dari 4 dan 6 angkanya yang mana, Pak? Ya, dilihat dari KP itu angka yang terkecil yang mana? Benar sekali, yaitu angka 12. Bagus sekali, jadi sudah mulai paham. Jadi, saya pertegas lagi, KPK itu diambil dari kelipatan persekutuan. Hasilnya itu diambil angka yang terkecil. Itulah KPK. Lanjut, nomor 3. Contoh soal, tentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 7 dan 8. Dijawab. Jawab. Kelipatan 8 didaftarkan. 8, 16 dan seterusnya sampai 10 bilangan. Kelipatan 7 didaftarkan, dihitung. 7, 14, 21 dan seterusnya. Selanjutnya, KP dari 7 dan 8, angka yang sama. Bagus, 56. Karena di situ hanya 56 saja, kita tambahi. Karena pasti itu kelipatan dari 56, berarti KP dari 7 dan 8 adalah 56. 56 tambah 56 menjadi 112 dan seterusnya. Dikasih koma, titik-titik. Ini menunjukkan bahwa ada kelanjutannya sampai tak terhingga. Kemudian KPK dari 7 dan 8 diambil yang terkecil, yaitu angka, bagus sekali, angka 56. Itulah KPK dari 7 dan 8. Kita lanjutkan lembar selanjutnya. Soal yang keempat. KPK dari 5 dan 9. Jawab. Kelipatan 9 dulu didaftarkan. 9, 18, 27 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 5. 5, 10, 15 dan seterusnya. Ini pasti kalian bisa karena kemarin sudah mengerjakan ini. Selanjutnya, KP dari 5 dan 9. Angka yang sama yang mana? Iya, bagus, yang dilingkari ini, yaitu angka 45. Karena ini yang terkecil, pasti nanti kelipatan 45. 45 tambah 45, 90 dan seterusnya. Sedangkan KPK dari 5 dan 9 diambil angka yang KP yang terkecil, yaitu 45. Bagus sekali. Ya, ini kalau kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan saja, yaitu contohnya 5 dan 9. Sekarang bagaimana kalau 3 bilangan? Ya, ini kemarin sudah saya berikan soal nomor 5. Tapi soalnya ini saya ganti mencari KPK dari 3, 4, dan 9. Maka kita jawab. Pertama,
Daftarkan dulu kelipatan 9. Mulai dari 9, 18, 27, dan seterusnya. Lanjutnya ditulis si kelipatan bagus, kelipatan 4. Mulai dari 4, 8, 12, dan seterusnya. Kita sepakati kemarin 10 saja. Terakhir yang belum bagus, kelipatan 3. Kelipatan 3 kita daftarkan 3, 6, 9, dan seterusnya. Tetapi kenapa kok ini saya suka mendaftarkan kelipatan yang besar dahulu? Karena kalau nanti sampai kalian daftarkan 10 bilangan kok ndak ada angka yang sama, lah angka yang terkecil ini ditambahkan daftarnya, dijumlahkan lagi, diperpanjang lagi sampai nanti ada angka ketiga bilangan ini angka yang sama. Jadi KP dari 3, 4, dan 9 baru ketemu di angka 36. Pasti nanti karena kelipatan persekutuan ini hasilnya kelipatan, pasti nanti kelipatan dari 36, yaitu seperti 36, 72, dan seterusnya, ditambah 36, 36, 36, dan seterusnya. Lah, kalau KPK dari 3, 4, dan 9 kita ambil dari angka yang terkecil hasilnya KP tadi, yaitu angka bagus, angka 36. Jadi anak-anak, saya pertegas di sini. Yang pertama kemarin kita mempelajari kelipatan. Yang kedua baru mempelajari kelipatan persekutuan. Yang ketiga baru mempelajari kelipatan persekutuan terkecil. Itu sebenarnya ada tahap-tahapnya sendiri. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa nanti ada kesimpulan di akhir pembelajaran. Karena ini nanti setelah ini kalian kerjakan latihan 3 yang sudah saya berikan di lembaran, kalian kerjakan. Kalau nanti misalkan lembar jawabannya tidak cukup, boleh ditambahi kertas yang lain nanti di lem atau di staples beserta soalnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.